Anies ngeyel, SBY keluarkan manuver pamungkas. Sebagai tokoh publik yang dianggap sebagai antitesis Presiden Jokowi, bikin Anies merasa sangat pede buat maju nyapres. Apalagi diusung pertama kali oleh Partai Nasdem, partai yang saat ini masih termasuk dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bayangkan saja, Nasdem yang pro Presiden Jokowi sampai mau mengusung Anies sebagai capres 2024. Hebat dong Anies ya. Bisa bikin Nasdem ambil resiko tinggi ketika tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai angka tertinggi 80-an%. Nasdem malah dengan berani mengambil pilihan yang nyeleneh, yang di luar pakem, di luar kubu politiknya, gabung oposisi melawan Presiden Jokowi. Kondisi seperti itu membuat Anies jadi pongah, sombong, apalagi ketika sudah resmi diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Anies seperti corong oposisi. Narasi yang diusung memang berjudul perubahan. Ia harus berbeda dengan apa yang sekarang diterapkan oleh Presiden Jokowi. Karena pemilih Anies memang orang-orang yang anti Presiden Jokowi. Itu sudah sangat jelas. Makin jelas lagi ketika partai-partai lain merapat dan menyatakan dukungannya, yakni Partai Umat dan Partai Masyumi. Partai Masyumi ini tidak lolos verifikasi KPU ya. Orang-orang di dua partai itu ya itu juga. Di Partai Umat ada Amin Rais, sedangkan di Partai Masyumi ada Abdullah Hehamahua. Keduanya sama-sama anti Presiden Jokowi. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa ada ganjalan dalam koalisi pengusung Anies, yakni dalam soal pemilihan cawapres. Sudah pula jadi dugaan yang sangat umum bahwa Partai Demokrat sangat berkeras untuk mengegulkan AHY sebagai cawapres Anies. Demokrat merasa punya modal mesin politik yang besar, ditunjang dengan kemampuan dalam penyediaan logistik. Jika Anies memilih cawapres lain, maka dipastikan bahwa Demokrat tidak akan mendapat koktail efek atau efek ekor jas. Efek positif yang bakal didapatkan oleh partai politik ketika mereka mengusung pasangan capres dan cawapres. Jika nggak ada AHY sebagai cawapres, bisa dibilang bahwa Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Anies sejak awal memang sangat enggan untuk memilih AHY. Itu sudah kelihatan, dari kriteria cawapres saja sudah kelihatan. Kriteria cawapres yang langsung dipaparkan oleh Anies pada awal-awal jadi bakal capres itu seakan diciptakan untuk membatasi AHY bisa terpilih. Bisa jadi argumen untuk tidak memilih AHY. Ini tiga kriteria cawapres yang disebut Anies pada bulan Oktober tahun lalu. Pertama, membantu dalam kemenangan. Kedua, memperkuat stabilitas koalisi. Dan ketiga, membantu dalam pemerintahan yang efektif. Anies pasti mau cawapres yang sudah punya pengalaman kerja, bahkan yang sudah senior, yang bersedia jadi asisten dan sekaligus bempernya Anies. AHY kan memang kurang di pengalaman. Seperti yang saya bilang, kriteria cawapres Anies itu memang dibikin supaya AHY nggak bisa terpilih. Pihak Demokrat sudah beberapa kali merayu, meminta, hingga memaksa Anies untuk segera memilih dan mengumumkan cawapres. Bahkan sampai mengancam untuk mengevaluasi ulang dukungan mereka terhadap Anies. Tujuannya sangat jelas, bahwa AHY yang harus dipilih oleh Anies. Tiba-tiba saja ada pernyataan dari PDIP bahwa AHY dipertimbangkan sebagai salah satu cawapres Ganjar Pranowo, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Puan dan AHY pada hari Minggu lalu tanggal 18 Juni. Pertemuan ini berlangsung akrab dan hangat. Keduanya sampai menyebut hubungan mereka seperti kakak adik. Keduanya juga membawa pesan dari orang tua masing-masing yang kebetulan merupakan mantan presiden. Baik SBY maupun Ibu Megawati titip pesan yang sangat positif. Sebagai partai politik, Nasdem sudah bisa membaca situasi bahwa pertemuan Puan dan AHY serta penegasan PDIP bahwa AHY adalah salah satu pilihan cawapres Ganjar itu memberikan nilai tambah buat AHY, membuat posisi AHY makin kuat. Anies mau nggak mau ya harus memilih AHY agar koalisi bisa melangkah maju. Dan akhirnya keluar pernyataan dari petinggi Nasdem bahwa Nasdem berjanji akan terus mendukung Anies jika Anies memilih AHY sebagai cawapresnya. Ini disampaikan pada minggu lalu, hari Senin tanggal 12 Juni. Waktu pertemuan Puan dan AHY masih dalam bentuk rencana. Sekitar 5 atau 6 hari sebelum hari H pertemuan Puan dan AHY, cukup waktu buat Anies untuk menimbang dan memutuskan
lalu mengumumkan nama cawapresnya. Tapi sampai Puan dan AHY ketemu, nggak juga ada keputusan dari Anies. Hari Sabtu tanggal 17 Juni, petinggi Demokrat Andi Malarangeng kembali menyebut kalau mau menang Pilpres, Anies harus memilih AHY. Ini jelas buat mendesak Anies ya. Lalu dilanjutkan oleh Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat. Dalam merespon informasi Anies akan berangkat menjalankan ibadah haji pada tanggal 22 Juni, Andi Arief menyebut bahwa pengumuman cawapres akan tepat jika dilakukan sebelum keberangkatan Anies. Ini masih desakan yang berbentuk sentilan. Anies pasti menganggap enteng sentilan Andi Arief ini. Yang tidak disangka Anies adalah bahwa kemudian SBY sendiri yang turun tangan. Mungkin SBY sudah habis kesabaran menunggu keputusan Anies. Mungkin Anies terkesan pongah atau sombong terhadap SBY. Bisa jadi SBY mulai tidak suka dengan sikap Anies yang kelamaan menentukan AHY sebagai cawapres. Padahal kubu lain sudah mempertimbangkan AHY sebagai cawapres. Masa anak SBY nggak dianggap sama Anies? Muncullah rangkaian cuitan SBY yang berisi mimpinya naik kereta bersama Ibu Mega dan Presiden Jokowi, di mana tiket kereta itu sudah dibelikan oleh Presiden Indonesia ke-8. Mereka berempat sempat ngopi bareng selagi menunggu keberangkatan. Kereta itu menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perjalanan naik kereta itu, SBY, Ibu Mega dan Pak Jokowi katanya menyapa rakyat dengan hangat, sebagai para mantan presiden yang pernah memimpin dengan kesungguhan hati. Mimpi satu meja ngopi bareng dengan Ibu Mega, Pak Jokowi dan Presiden RI ke-8. Lalu mimpi satu gerbong bersama Ibu Mega dan Pak Jokowi. Ini bukan hanya mimpi, namun merupakan sebuah keputusan penting dari SBY, sebuah kode keras, keinginan SBY untuk berdekatan lagi dengan Ibu Mega, di mana Presiden Jokowi sebagai perantara, sebagai jembatannya. Sebuah pertanda kepercayaan terhadap Presiden Jokowi. Mempercayai Presiden Jokowi sama artinya dengan mempercayai pilihan Presiden Jokowi. Atau dengan kata lain, tegak lurus bersama Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden, maka bisa diartikan bahwa SBY sedang mengutarakan bahwa SBY sedang membuka diri untuk memberikan dukungan pada capres pilihan Presiden Jokowi. Tentu disertai dengan tawaran posisi satu gerbong bersama, minta AHY di bawah serta. Anies mestinya harus kudu sangat memperhatikan pernyataan SBY ini, sebuah kode keras yang tidak boleh diabaikan oleh Anies. Jangan pongah dan sombong sama Demokrat, sama AHY, sama SBY. Pilihlah AHY kalau mau terus nyapres. Kalau tidak, maka mimpi SBY bisa jadi kenyataan dan Anies bakal gagal nyapres. Oke guys, kita lihat bagaimana perkembangannya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhud.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?
Sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga ngerasanya ayem. Ada peluang nggak sih Mbak Pak SBY bertemu dengan Ibu? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan.